Ini kan perubahan mimpi. Ketika saya masuk sebuah organisasi, mimpi kamu apa? Untuk merealisasikan mimpi apa? Merealisasikan perubahan apa? Saya Arianto Nugroho. Saat ini ditunjuk sebagai Koordinator Nasional Publish What You Pay Indonesia. Publish What You Pay Indonesia atau kami menyebutnya PWYP Indonesia adalah koalisi masyarakat sipil beranggotakan 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah. Kami fokus terhadap perbaikan tata kelola sektor sumber daya alam, energi, migas, tambang, dan sumber daya alam lainnya. Saya kenal NGO ini sejak, atau dunia NGO ya, dunia LSM, itu sejak zaman kuliah. Waktu saya menjadi ketua BEM itu kan tahun 2008. Biasanya kalau di BEM Universitas Negeri ya terutama, kami tergabung di dalam BEM seluruh Indonesia atau orang yang menyebutnya BEM SI. Ada beberapa memang isu yang kami bareng-bareng dengan teman-teman di BEM, tapi isunya sangat nasional, isu sangat menjakarta, karena pada saat itu misalnya soal kenaikan harga BBM, kami bersama-sama dengan teman-teman BEM seluruh Indonesia bicara soal kita menolak kenaikan harga BBM. Tetapi di satu sisi karena Undip itu posisinya ada di kota Semarang, jadi menurut saya pada saat itu ya isu di Jakarta itu sangat jauh dengan realita yang ada di masyarakat. Karena yang diperjuangkan BEM pada saat itu kan yang sangat makro ya, tentang nasionalisasi aset, turunkan harga barang. Sedangkan ketika saya dan teman-teman di BEM Undip pada saat itu ketika bekerja bareng dengan teman-teman NGO seperti Patiro Semarang yang memperjuangkan APBD yang lebih responsif gender untuk penanggulangan kemiskinan, atau dengan LBH Semarang pada saat itu mendampingi kaki lima, mendampingi korban-korban penggusuran, saya merasakan lebih real berkolaborasi dengan teman-teman NGO daripada dengan teman-teman BEM. Nah, saya merasa kenapa saya enjoy dengan bergabung di NGO atau gerakan masyarakat sipil, karena saya merasakan yang pertama kita punya kejelasan target. Di satu sisi saya juga seperti merasa memperjuangkan keluarga saya sendiri, karena kebetulan saya punya latar belakang bukan dari kelas menengah ke atas ya. Dalam prakteknya aja saya benar-benar orang miskin. Ibu saya misalnya hanya pedagang emper toko, buta huruf. Bapak saya lulusan SD yang pekerjaannya ya buruh serabutan. Sehingga saya merasakan apa itu ketimpangan, saya merasakan apa itu kelompok yang tidak beruntung di negara ini. Dan misalnya ibu saya pedagang emper toko yang sering misalnya dikejar-kejar Satpol PP, ya saya merasakan rasanya dikejar-kejar Satpol PP, rasanya digusur ketika berjualan itu tahu. Waktu itu bapak saya, ibu saya cuma bilang, "Ari, kamu belajar yang baik, nanti setelah SMP kamu masuk STM. Setelah masuk STM, ya kamu bisa menjadi pedagang kaki lima seperti tetangga-tetangga, seperti orang-orang kenalannya ibu dan bapak saya." Tapi mungkin karena jalan dari Allah juga, SD saya lumayan bisa dapat ranking 1, ranking 2 gitu kan. Akhirnya masuk ke sekolah favorit, namanya SMP 2 di Temanggung. Sekolah favorit ini isinya memang orang-orang pinter, tapi orang-orang pinter yang sekaligus kaya. Karena biasanya orang yang masuk sekolah favorit kan tidak hanya orang pinter saja, tetapi pinter dan punya uang. Jadi saya kemudian berinteraksi dengan teman-teman di SMP 2, nambah jaringan, nambah informasi, punya mimpi. Ternyata teman-teman di SMP saya itu mimpinya adalah saya pengen sekolah di SMA yang favorit, saya pengen kuliah dan lain-lain. Sehingga pada saat itu namanya remaja labil kan, saya pasti punya keinginan yang sama. Akhirnya saya mendapatkan informasi kalau ternyata ada beberapa alumni di SMP yang dia bilang ada sekolah di Bandung, itu sekolah gratis, sekolah bagus, kamu bisa coba. Akhirnya setelah lulus kelas 3, saya mencoba peruntungan lah untuk tes sekolah di Bandung, namanya SMA Terpadu Krida Nusantara. Itu waktu itu adalah sekolah yang gratis, semi militer. Saya coba tes, kok lolos gitu kan. Lagi-lagi ngobrolnya udah mimpi-mimpi tentang saya kuliah di luar negeri dan segala macam, sehingga pada saat itu setelah selesai
selesai sekolah, saya akhirnya bisa berkesempatan untuk masuk di Universitas Diponegoro. Tapi kebetulan pada saat semester 1 saya satu kos dengan aktivis-aktivis mahasiswa yang mereka sebagai ketua organisasi, termasuk ada ketua BEM pada BEM universitas. Saya banyak belajar, termasuk numpang hidup. Kalau ketua BEM-nya bilang, "Mas mau kemana mas?" "Oh saya mau ada seminar." Yaudah saya ikut seminar. Di seminar ini kan akhirnya saya mulai mengenal tuh isu-isu tentang sosial, isu-isu politik, termasuk sebenarnya numpang makan siang. Karena kalau seminar-seminar kan pasti ada makan siang. Jadi saya pada saat itu beruntung, sehingga beruntung dalam tanda kutip waktu itu pragmatis biar bisa bertahan hidup, tapi sekaligus membuka cakrawala bahwa aktivis mahasiswa itu ternyata membuka jaringan pengetahuan dan kapasitas yang lebih luas. Dan dari ketua BEM inilah semua jaringan terbuka. Dari mulai pola pikir, bagaimana melihat persoalan, termasuk ya bagaimana melihat bangsa ini. Saya masuk Patriot Semarang itu adalah 1 bulan sebelum saya lengser dari kepengurusan BEM. Itu ada dilema, ada banyak tawaran-tawaran untuk ayo ikut ini, bantu senior, kamu bisa masuk partai politik untuk menuju karir politik. Di satu sisi, saya itu waktu itu kenal juga dengan NGO, tapi pilihannya adalah NGO karena saya melihat ini sesuatu yang lebih konkret, yang benar-benar sesuai dengan idealisme saya. Idealisme saya adalah bagaimana kalau di mahasiswa itu kan seringkali ada jargon ya, agent of change. Agent of change itu agen perubahan, tetapi orang sering lupa mendefinisikan change-nya apa, perubahannya apa. Ini kan perubahan mimpi. Ketika saya masuk sebuah organisasi, mimpi kamu apa? Untuk merealisasikan mimpi apa? Merealisasikan perubahan apa? Dan pada saat itu yang bisa menjawab adalah di dunia NGO. Saya tidak mengatakan bahwa di sektor lain itu tidak bicara soal perbaikan, tapi pada saat itu saya menemukan yang bisa menemukan jalan itu adalah teman-teman di dunia NGO. Alasan yang kedua, pada saat itu agak risih ketika menjadi ketua BEM ini kan selalu ditanya, "Mas Ari," biasanya kalau adik-adik kelas semester 1 kelas 2, "Mas Ari bisa ngomong kayak gini kan masih idealis. Nanti kalau sudah bekerja pasti akan sama juga seperti pejabat-pejabat saya ini, korupsi juga, penyelewengan juga." Saya pada saat itu seolah-olah bahwa aktivis mahasiswa itu pasti akan melakukan pelanggaran-pelanggaran, pasti akan korupsi. Dunia NGO itu adalah salah satu dunia yang mencoba memberikan pagar kepada kita untuk tetap berjalan di sesuatu yang lebih idealis, yang tidak kita temukan di sektor lain. Jadi saya ingin membuat dua itu, merealisasikan mimpi perubahan terhadap bangsa ini. Yang kedua, ingin membuktikan bahwa idealis itu bisa hidup kok. Orang tua saya adalah tipe-tipe orang yang memberikan kebebasan bagi saya. Yang kedua, tentu dengan pasangan kan, karena ketika saya mau menikah di tahun 2012 misalnya, saya harus jujur kepada pasangan saya. Saya kerja di dunia NGO loh. Kerja di dunia NGO ini tidak punya karir seperti BUMN atau karir seperti PNS yang pasti gaji tetap dan lain-lain, atau tidak seperti politisi. Bahwa saya fokus untuk idealisme saya, dan ternyata waktu saya calon istri saya dan sekarang menjadi istri saya menerima bahwa ini menjadi visi bersama jadi keluarga kita, bahwa keluarga kita harus tetap idealis dan siap menerima dengan konsekuensi apapun. Saya ketemu dengan banyak senior, dengan banyak tokoh-tokoh NGO yang kemudian banyak membantu saya untuk bertahan, untuk lebih mengembangkan kapasitas, baik kapasitas berjejaring, kapasitas teknis ber-NGO maupun kapasitas advokasi. Dan teman-teman di jejaring koalisi, karena ini koalisi juga teman-teman anggota banyak mensupport, sehingga itu salah satu bensin atau cara kita men-charge energi kita untuk tetap berada di dalam gerakan ini.